jam 2 malam bangun misalnya. Lalu dia buat update status. Apa update statusnya? Misalnya, alhamdulillah ya Allah, kau telah membangunkanku di sepertiga malam sehingga aku dapat bersujud dan bersimpuh di hadapanmu. Si Ganu soleh. Hanya gara-gara kita misalnya buka puasa jam bala-bala yang siropnya, dipoto update status. Alhamdulillah ya Allah, puasa kita hari ini hanya berbuka dengan sirop dan bala-bala. Kepanjangan ukur eta. Si Ganu ikhlas. Kan selama ini kan orang selalu berburu jariah jempol dan like kan. Jangan-jangan postingan yang bernada hoax dan bernada fitnah di forward lagi ke yang lain. Itu sebenarnya kita sudah berinvestasi dosa jariah. Ulah dibikin ka imah karak masjid ieu adan, masjid kemacan. Akhirnya terus we udud keneh misalnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya dalam program kreatif, inovatif dan fluktuatif. Program yang digagas oleh Laboratorium Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini program yang menyajikan sesuatu yang ringan-ringan tapi berbobot dengan hikmah dan keteladanan. Apalagi kalau bukan program Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Program kreatif dalam mengisi ruang-ruang spiritualitas selama bulan Ramadan ini yang digagas tentunya oleh Laboratorium Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, Iwan Mandala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya hari ini Ridwan Rustandi akan menjadi pemandu. Nah, pemandu Sarmada pada kesempatan kali ini, di mana tentunya hari ini kita sudah dihadiri oleh seorang narasumber yang tentu memiliki kapasitas pada bidangnya. Beliau adalah seorang dosen tetap di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mudah-mudahan kita doakan calon guru besar juga nih dalam bidang ilmu komunikasi, dan saat ini beliau juga secara struktural diamanahi sebagai ketua Prodi S2 ya, Komunikasi Penyiaran Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita sambut Bapak Dr. Haji Zainal Mukarom MSI. Assalamualaikum Pak Haji, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pangesto. Walaupun Ramadan tetap energik ya Pak ya. Harus sehat, energik, harus semangat. Semangat mengisi hal-hal yang tentunya dengan penuh dengan kebaikan gitu Pak. Yeah. Baik, Pak Zainal Mukarom ini juga beliau sangat produktif tentunya, selain sebagai akademisi, beliau juga seorang dai lah gitu ya, dai yang multidimensi lah kalau saya bilang begitu. Kenapa? Karena dakwah bil qalam iya, dakwah dengan tulisan juga iya. Ya saya pikir kita perlu belajar meneladani dari sosok guru kita semua ini, Bapak Dr. Haji Zainal Mukarom MSI. Pak Zainal, hari ini kita akan berbicara mengenai Ramadan dan spirit moderasi beragama. Mungkin nanti kita akan menggali tentang nilai apa kira-kira yang bisa kita kuatkan dari Ramadan ini sehingga betul-betul bisa membangun kolektivitas sebagai bagian dari moderasi beragama. Nah, yang pertama yang ingin kemudian kita dengarkan nih, pandangan dari Bapak mengenai sebenarnya hakikat Ramadan dalam pandangan seorang Pak Dr. Zainal Mukarom itu seperti apa, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman audiens Sarmada yang saya cintai dan Kang Ridwan Rustandi sebagai host dari kegiatan Sarmada ini. Bulan Ramadan dalam istilah Sayyid Qutb sering disebut sebagai bulan Rihlatun Ilahiyah, bulan tamasya ilahi. Ya. Yang namanya tamasya, yang namanya piknik, tentu saja kan tidak pernah membawa yang namanya kesulitan-kesulitan di rumah kan. Ya, seperti orang kadang-kadang mencoba melupakan diri karena yang tujuannya adalah untuk enjoy, untuk fun, untuk bersenang-senang, rekreasi lah, rekreasi. Gitu ya. Jadi bahasanya inilah yang kemudian secara filosofis kata Sayyid Qutb,
Ramadan adalah reklatun ilahiyah, bulan tamasya ilahi. Yang namanya orang tamasya kan, yang namanya utang nggak dipikirkan, yang namanya pekerjaan tidak dipikirkan, ribut dengan istri juga tidak dipikirkan, dan segala macam. Karena semua fokus ke bagaimana mencari sarana untuk mendulang investasi amal sebanyak-banyaknya. Itu yang paling penting. Nah, Ramadan juga sering disebut-sebut sebagai ibadah sirriyah. Ibadah sirriyah ini ibadah yang bersifat rahasia. Kenapa dikatakan rahasia? Karena hanya pelaku dan Allah lah yang tahu orang itu puasa atau tidak puasa. Nah, dalam konteks ibadah sirriyah ini, tentu ada satu kata kunci sebetulnya dari kegiatan Ramadan ini yang bisa kita coba tarik benang merahnya, bahwa ibadah puasa sesungguhnya adalah mengajarkan tentang pribadi-pribadi yang jujur. Nah, kejujuran ini menjadi sangat penting, karena hanya Ramadan yang bisa melatih orang bisa menjadi jujur. Misalnya di saat diri sedang tidak ada siapa-siapa, peluang kita untuk melakukan makan, minum, bahkan melakukan berbagai aktivitas tanpa sepengetahuan manusia yang lain sangat mungkin. Tapi kenapa kemudian orang yang berpuasa tidak melakukan langkah-langkah seperti itu? Karena dia dibatasi oleh keyakinan Allah tahu. Nah, keyakinan kejujuran inilah yang sangat penting. Nah, ada yang menarik sebenarnya begini, Kang Ridwan. Dari konteks misalnya secara tradisi ya, di kita ini ada tradisi orang yang berusaha semaksimal mungkin ngaku salah. Ini luar biasa. Saya mencatat sekurangnya ada 4 momen. Pertama, setiap menghadapi bulan Sya'ban. Setiap menghadapi tanggal 15, nisfu Sya'ban, banyak orang yang berkirim pesan melalui grup, entah itu dengan video, dengan tulisan bernada puitis, misalnya dengan gambar dan segala macam. Ditambah lagi menjelang bulan Ramadan. Apalagi menjelang momen 1 Syawal. Dan biasanya pada momen tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha. Di 4 momen ini, apa yang bisa kita baca? Hampir semua orang mengaku dirinya paling salah. Gitu. Jadi ada sebuah tradisi positif sebetulnya di situ. Dan pada saat itu orang mau yang berinteraksi atau tidak berinteraksi, semuanya mengaku dirinya salah. Bahkan dengan orang yang tidak berinteraksi sama sekali pun, dia menyampaikan kata-kata permohonan maaf. Bahkan lahir batin. Ya, minta maaf lahir batin atau segala macam, dikemas dengan bahasa yang agak sedikit filosofis, ada untayan kata-kata bernada pantun, bersifat puitis dan segala macam. Tapi kata kuncinya apa? Orang mengaku dirinya paling salah. Justru di saat yang paling ironi, kita seringkali menyaksikan realitas kehidupan. Jangankan mengaku salah, gitu. Banyak orang berusaha mencari alibi, berapologi, pembenaran lah. Bahkan pembenaran terhadap setiap kesalahan yang dilakukan. Nah, maksud saya, kalau saja tradisi ini tidak sekedar hanya tradisi yang dibalut berdasarkan musiman lah, momentum-momentum tertentu saja gitu ya. Nah, itu harusnya ditumbuh kembangkan seperti itu. Gitu. Jadi orang kesediaan mengaku salah, mengaku misalnya segala kekurangan dan kehilapan, itu menjadi penting. Ada sebuah kisah inspiratif begini. Pada suatu ketika misalnya, Umar bin Khattab itu ditegur oleh Abu Bakar. Dia marah gitu ya. Kemudian saking marahnya, Umar akhirnya meninggalkan Abu Bakar. Kenapa meninggalkan Abu Bakar? Karena bagi Umar, kalau saya waktu itu masih ada diam di situ, saya khawatir, takut tidak bisa mengendalikan emosi. Lalu Abu Bakar, karena merasa bahwa dirinya pun tidak bersalah, tapi sebagai seorang tua yang bijak, dia mencoba berusaha mencari Umar. Dicarilah Umar sampai ke rumahnya. Ketika sampai ke rumah, apa yang dilakukan? Ternyata Umar tidak juga membuka pintu. Ya, karena mungkin masih kesal. Akhirnya baut keneh lah baut keneh lah. Akhirnya cemas dan segala macam. Kemudian pulanglah Abu Bakar dan kemudian melaporkan ke Rasulullah SAW bahwa ada peristiwa seperti yang tadi sampaikan tadi. Lalu apa yang terjadi? Umar pun merasa clear setelah emosinya reda, setelah kemudian situasinya stabil kembali, dia kemudian mencari Abu Bakar untuk sama meminta maaf. Ketika sampai ternyata di rumah, ternyata Abu Bakar pun tidak ada. Akhirnya dicari kemana-mana, dapat informasi, Abu Bakar datang ke Rasulullah. Akhirnya bertemulah di tempat Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Nah, dalam posisi seperti begitu, siapa yang paling luar biasa? Semuanya mengaku dirinya paling salah. Akhirnya menjadi clear. Tidak ada berusaha orang untuk mencari pembenaran diri.
Ya. Sehingga Abu Bakar mengatakan, Umar, aku yang paling zolim, akulah yang paling zolim, aku yang paling salah, engkau yang benar. Kata Umar, enggak, Anda yang benar, saya yang zolim, Abu Bakar, saya yang zolim. Justru menjadi indah. Ya. Justru di saat kita banyak sekarang menyaksikan fenomena-fenomena yang terjadi adalah orang mencari pembenaran. Betul, betul. Orang mencari argumentasi, Ya. mencari alibi untuk melakukan proses pembenaran itu. Nah ini tampaknya kalau kita mau berkaca dari peristiwa sejarah yang tadi itu menjadi unik. Oke. Nah makanya tradisi untuk saling meminta maaf seharusnya bukan hanya sekedar simbol, Oke. basa-basi, apalagi tradisi, tapi harus betul-betul bisa mengejawantah dan membumi dalam perilaku keseharian kita. Nah Ramadan itu sebetulnya adalah ajang latihan bagaimana membentuk karakter orang untuk bisa sadar diri. Ya, mengukur ego, mengendalikan hawa nafsunya sehingga dia bisa menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi yang tidak ujub, pribadi yang tidak takabur, bahkan cenderung mampu bisa menimbulkan perilaku yang moderat. Oke. Tidak menjudge orang lain, ya kan? Tidak merasa paling benar. Ya, tidak mengkafirkan orang lain, tidak menyesatkan orang lain dan segala macam. Jadi, tanpa harus diajarkan moderasi pun sebetulnya orang yang berpuasa sudah ditanamkan sejak dini perilaku-perilaku yang moderat seperti habit semacam itu ya, Pak ya. Oke. Jadi Ihwan Mandala tadi Pak Haji bilang bahwa Ramadan itu rekreasi gitu. Dimana rekreasi itu ya dengan cara-cara yang have fun gitu ya, yang enjoy dan sebagainya, tapi justru dengan cara-cara semacam itu yang sifatnya rekreatif tadi gitu ya, tidak lantas kemudian menghilangkan spirit utama dari Ramadan. Salah satunya bagaimana tadi disampaikan tentang upaya untuk mengendalikan diri, menjadi pribadi yang jujur lah gitu ya misalkan. Makanya lamun cek orang Sunda mah piknik atuh kan gitu ya. Banyak piknik atuh udah boga duit gitu. Ramadan mah satu momentum yang sangat khusus, di mana di momentum itu kita melatih diri tapi dengan cara-cara yang rekreatif. Kemudian begini Pak Haji, tadi disampaikan bahwa Ramadan itu kan spirit Ramadan itu justru mengenalkan ataupun membiasakan diri kita agar menjadi pribadi yang jujur. Tadi juga sudah sedikit diulas. Ada posisi di mana kontradiktif. Ada orang yang dia dalam momentum tertentu, misalkan tadi disampaikan pada saat menjelang Ramadan merasa diri paling salah, meminta maaf dan sebagainya. Tapi dalam momentum yang lain juga kadang-kadang sulit juga untuk menyatakan diri paling salah, tetapi ngerasa pang benerna dan sebagainya. Nah, dalam konteks hal semacam itu gitu ya, kiranya hal apa yang bisa kita upayakan agar spirit kejujuran tadi betul-betul tertanam dalam diri kita, tidak hanya pada sebatas sesuatu yang sifatnya seremonial atau momentum saja begitu Pak. Ya, tentu di sini ada proses habitualisasi ya, proses pembiasaan. Jadi pembiasaan itu kan sebagai langkah utama bagaimana membentuk karakter orang untuk membiasakan perilaku yang baik. Sehingga perilaku yang baik itu bukan hanya sekedar pencitraan, ya, bukan hanya sekedar musiman, tapi betul-betul membumi dari perilaku yang terinternalisasi. Misalnya begini, Kang Ridwan, contoh misalnya, orang selama ini mendengar Abu Bakar Siddiq ya. Nama bapaknya siapa? Hampir sebagian orang tidak pernah ada yang kenal siapa namanya Abu Bakar. Kalau kita mendengar nama sahabat Umar bin Khattab misalnya, Umar bin Khattab itu Umar anaknya Khattab. Utsman bin Affan namanya Utsman anaknya Affan. Ali bin Abi Thalib jelas bahwa Ali anaknya Abu Thalib. Tapi untuk Abu Bakar tidak jelas siapa bapaknya, dan sejarah tidak pernah mempersoalkan itu, walaupun tidak prinsip ya. Tapi untuk pembelajaran menjadi penting di sini, maksudnya saya begini. Abu Bakar As-Siddiq itu sebetulnya adalah sebuah lakob yang dialamatkan oleh Rasul kepada seseorang yang betul namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini sebetulnya nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Ya, dia dari seorang bapak yang bernama Quhafah Utsman. Jadi kalaupun benar adalah Abdul Ka'bah bin Quhafah Utsman. Seharusnya kalau mengikuti tradisi orang Arab ya, gitu tradisi begitu, sama seperti Umar bin Khattab. Nah, ketika beliau berkenalan dengan Rasulullah, karena beliau istilah kata orang Sunda memang kolot supanya, karena lebih tua Rasul 2 tahun dibanding dengan Abu Bakar. Nah, setelah berkenalan dengan Rasul, kemudian Abdul Ka'bah itu dirubah namanya menjadi Abdullah. Jadi Abdullah bin Quhafah Utsman.
Nah, tapi karena ada kebiasaan di Arab ini, kalau orang suka binatang, biasanya lakom itu dikaitkan dengan itu. Abu Hurairah. Abu Hurairah karena dia suka kucing. Ya. Nah, kebetulan Abu Bakar ini, ya, Abdullah atau Abdul Ka'bah ini suka kepada unta. Maka orang Arab ketika itu memberikan lakom kepada Abdullah atau kepada Abdul Ka'bah itu dengan sebutan Abu Bakar. Nah, lalu di mana kata-kata as-siddiqnya? Kata as-siddiq sebetulnya sangat terkait dengan peristiwa yang sangat monumental dalam sejarah perjalanan dakwah Rasul, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Dan orang satu-satunya yang mempercayai tanpa reserve terhadap peristiwa Isra Mi'raj, bahkan ketika ditanya oleh orang-orang kafir, tuh temanmu katanya sudah bermimpi, ya jalan-jalan ke Aqsa, ya dianggap tidak sesuai nalar lah pada zamannya ya, pada saat itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Lebih dari itu pun kalau datangnya dari Muhammad saya percaya. Maka disitulah kemudian muncul kata-kata as-siddiq yang membenarkan. Nah, kata siddiq itu sebetulnya bukan jujur, tapi membenarkan. Perilaku yang benar itu tidak bisa dilepaskan dari perilaku jujur. Karena orang yang jujur pasti akan benar. Gitu. Ya. Karena yang disebut dengan yang namanya jujur, fa inna sidqun, sesungguhnya berlaku benar itu atau kejujuran itu ma'al birri, dia sama dengan kebaikan, akan mendorong orang untuk berbuat baik. Fa innahuma al jannah, dan keduanya adanya di surga. Itu kata Rasul. Dan sebaliknya yang namanya kebohongan, wadal kazab, dan sesungguhnya kebohongan itu, gitu, ma'al fujur, dia akan senantiasa mendorong dan berpotensi orang untuk melakukan kejahatan atau keburukan. Fa innahuma annar, dan keduanya akan ada di neraka. Nah, dalam konteks ini, perilaku kejujuran itu akan mendorong dan berpotensi orang untuk melakukan kebaikan. Nah, proses habitualisasi tentang kejujuran ini, salah satu diantaranya adalah dengan Ramadan. Makanya Ramadan sebetulnya adalah media bagaimana membentuk karakter orang, yang bagaimana membiasakan diri karakter itu dari untuk perbuatan yang tadinya tidak terekspos, kemudian semata-mata karena Allah. Nah, ini juga menjadi catatan sebetulnya bagi teman-teman Ikhwan Mandala sekarang. Di saat justru banyak kita dihadapkan dengan beragam macamnya media sosial. Nah, itu. Betul, Pak. Sekarang kita agak susah membedakan mana yang narsis. Nah, itu. Mana yang ikhlas. Ini juga menjadi persoalan penting. Makanya punten-punten misalnya ya, jam 2 malam bangun misalnya. Lalu dia buat update status. Apa update statusnya? Misalnya, alhamdulillah ya Allah, kau telah membangunkanku di sepertiga malam sehingga aku dapat bersujud dan bersimpuh di hadapanmu. Si Ganu soleh. Tapi apakah itu akan menggerogoti amal? Mari kita kembali. Canakan kumaniat jalan mama. Nya tapi tadi geus ukur. Gitu. Atau contoh yang lain misalnya, hanya gara-gara kita misalnya buka puasa jeung bala-bala jeung siropnya dipoto update status. Alhamdulillah ya Allah, puasa kita hari ini hanya berbuka dengan sirop dan bala-bala. Kemanjang ada ukur eta. Si Ganu ikhlas, si Ganu ini, tetapi itu juga jangan-jangan itulah yang berpotensi menggerogoti amal kita. Gitu. Nah, ini adalah kecenderungan yang harus kemudian diwaspadai. Nah, puasa kenapa dikatakan ibadah syariah, ibadah yang bersifat individual antara kita dengan sang Khalik, itu betul-betul menyisakan soal ihtisab. Makanya kata Rasul, man shoma Ramadan gufira lahu matak. Ya, imanan wahtisaban, iman dan semata-mata karena mengharap Allah. Jadi bukan karena update status, bukan karena mengharapkan like, bukan mengharapkan karena jempol. Kan selama ini kan orang selalu berburu jariah jempol dan like kan, dengan subscribe misalnya. Nah, itulah yang seringkali berpotensi itu. Nah, Ramadan saya kira banyak aspek yang bisa menjadi media pendulang investasi amal, dan diantaranya adalah membentuk watak dan perilaku yang jujur, yang ikhlas, yang sabar, dan seterusnya. Makanya tujuannya adalah la'alakum tattaqun. Baik, Pak Haji, ini menarik Ikhwan Mandala. Saya ingin coba mengulas lagi. Tadi disampaikan memang di era, kalau orang bilang sih sekarang era banjir informasi kan gitu ya, era disrupsi. Tadi juga Pak Haji sudah mengulas sedikit bagaimana kita dihadapkan dengan satu posisi yang menurut saya problematis juga gitu. Problematis itu tadi di satu sisi kita ingin menampilkan perangai-perangai baik di media-media, platform media yang berkembang hari ini di era-era digital lah kayak gitu. Tapi juga di sisi lain kita dihadapkan dengan mana batasan-batasan yang perlu dan tidak perlu, pantas tidak pantas lah gitu kira-kira. Yang sekiranya tidak pantas tidak perlulah kemudian ditampilkan.
Nah, termasuk juga fenomena bagaimana banjir informasi ini justru pada akhirnya juga mengaburkan kebenaran-kebenaran yang ada. Kita seringkali mendapatkan sebaran informasi yang kita tidak tahu apakah ini valid, apakah ini benar, apalagi kalau sudah kaitannya dengan isu-isu keagamaan yang sifatnya sentimen lah gitu, Pak Haji. Kira-kira menyikapi fenomena berkembangnya diseminasi informasi semacam itu, kemudian kaitannya dengan Ramadan kita gitu lah. Seperti apa kira-kira dalam konteks itu? Oke, ini sebetulnya sangat terkait erat dengan soal kedewasaan dan kearifan kita bermedia. Oke. Nah, selama ini kalau berbicara soal literasi media Ya. kalau bicara soal literasi media sebetulnya ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki setiap orang. Oke. Misalnya kemampuan mengakses, Ya. ya seperti kemampuan searching, ya kemampuan mendownload, kemampuan mengunduh, kemampuan memposting, itu adalah akses. Tapi ternyata tidak cukup dengan itu. Ada yang kedua, kemampuan adalah menganalisis. Ya. Misalnya begini, apakah layak informasi yang kita terima ini? Jangan-jangan yang kita terima ini adalah hoax, berisi sebetulnya adalah fitnah, berisi rekayasa. Atau yang ketiga adalah kemampuan mengevaluasi, layak nggak ini, gitu ya. Logis nggak antara satu statement dengan statement yang lain. Dan kemudian yang keempat adalah kemampuan mengkomunikasikan. Ada fakta yang benar, tapi kalau disampaikan itu bisa berpotensi bahaya. Nah, itu. Ya, jika kia misalnya contoh lah ya, ketika ada orang yang melihat tabrakan, kepalanya kagencet, dipoto, siga panghirona kan, pangduluanana. Itu benar faktual, tetapi dia tidak mampu mengkomunikasikan. Sebab bisa jadi orang itu ada yang tidak bisa makan gara-gara lihat postingan itu. Ya. Karena misalnya jijik, karena melihat misalnya dia alergi, ya. Seperti ada orang yang memandikan jenazah dipoto di video, dikirim ke grup misalnya gitu. Padahal kepentingan orang lain apa dan segala macamnya apa, kan gitu ya. Nah, mungkin itu fakta benar, dia tidak berbohong, tetapi kemampuan mengkomunikasikan juga menjadi salah satu keterampilan literasi. Nah, kembali ke yang tadi itu. Jadi kata Rasul, "Lain ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu." Gitu. Jadi fasikun di situ kan isim fa'il ya, orang yang fasik gitu. Ya banyaklah kriteria-kriteria fasik menurut agama lah gitu. Maka kata kuncinya adalah tabayun. Tabayun itu apa? Memverifikasi, menjernihkan, check and recheck, ya, kemudian menginvestigasi, sehingga tidak mudah. Sebab begini Kang Ridwan, jangan-jangan postingan yang bernada hoax dan bernada fitnah di forward lagi ke yang lain, itu sebenarnya kita sudah berinvestasi dosa jariah. Bukan amal jariah. Jadi lain kumpul. Amal jariah. Ya seperti misalnya begini, ada katakanlah ada postingan, yang postingan itu sebenarnya jelas-jelas misalnya bernada hoax atau bernada fitnah. Kebohongan lah, ya, fitnah kebohongan gitu ya. Kemudian kita forward lagi ke beberapa grup, ya. Sehingga dari postingan itu sebenarnya kita sudah berinvestasi dosa jariah. Ada berapa banyak orang yang termakan gara-gara itu. Maka di situ perlunya ada kedewasaan dan kearifan serta kematangan dalam bermedia. Nah, kembali kepada konteks tarian Ramadan itu. Ramadan sebetulnya mengajarkan sejak awal itu adalah pribadi-pribadi yang matang. Pribadi yang tegetah sarupateun istilah kata Sundana. Contoh, sanajan poe cara waktu na Bandung makan teu buka. Tapi ke zaman sahar pun aing spaing maghrib berarti ngaragot we. Akhirnya kemarin misalnya jam 4 katakanlah poek misalnya ya. Karena gelap, karena tidak ada listrik misalnya. Lalu kemudian kita beristirahat maghrib, dari buka, kan jadi batal puasanya. Nah, hal-hal seperti ini kan kecil sebetulnya. Tapi punya implikasi edukasi yang sangat besar bagi pembentukan karakter-karakter para soimun itu. Nah, sehingga dia bisa menjaga dirinya, dia bisa membatasi kapan saya harus buka, kapan saya harus imsak, kapan saya harus tidak mulai makan minum lagi. Gitu. Ulah dibikin ka imah karak masjid ieu adan, masjid teu acan. Akhirnya terus we udud kene misalnya gitu. Nah, ini juga menjadi catatan-catatan. Nah, orang yang puasa yang istiqomah yang tadi itu diantaranya itu. Jadi puasanya lain memenuhi sebatas kewajiban, tapi memenuhi batas-batas unsur kebutuhan dan kepatutan. Di situ ada konsep ihsan. Jadi memang ya di era bermekarnya media yang luar biasa, pesan-pesan juga semakin banyak. Momentum Ramadan itu mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, jadi pribadi matang, termasuk juga menahan diri itu bukan hanya dari lapar dan dahaga begitu ya Pak Haji. Termasuk juga menahan jari kita agar tidak memposting sesuatu yang bernada hoax, kemudian dan lain sebagainya yang pada akhirnya bermuara kepada Iwan Mandala bagaimana kita menjadi pribadi yang
jujur. Baik, Pak Haji begini, ini kaitannya dengan moderasi nih. Tadi sudah sedikit diulas bahwa orang kalau saum Ramadannya benar, dia bisa mengendalikan diri, dia menanamkan kejujuran, karena kan hakikatnya tadi kejujuran. Secara otomatis dia juga sudah mewujudkan perilaku yang moderasi gitulah. Kira-kira begitu atau moderat. Karena tidak merasa diri paling benar, tidak mencari pembenaran, merasa diri paling salah dan lain sebagainya begitu kira-kira. Sebenarnya hakikat dari nilai-nilai moderasi itu dalam konteks inspirasi moderasi dari Ramadan itu seperti apa menurut Pak Haji? Gini, ada yang harus kita luruskan dulu konsep moderasi ini. Jadi moderasi selama itu dianggap mata pelajaran, dianggap kuliah, dianggap misalnya materi. Moderasi itu sebetulnya adalah kematangan dan kedewasaan orang dalam beragama itu pasti moderat. Itu rumus tuh. Jadi tidak ada mata kuliah moderasi beragama. Tidak ada yang namanya ideologi dan jargon moderasi beragama. Sebab moderasi itu adalah sikap keberagamaan. Sikap keberagamaan yang tumbuh dari hasil bentukan karena dia matang dan dewasa dalam beragama. Jadi kalau orang matang dan dewasa dalam beragama, maka dia akan moderat. Apa buktinya? Tegerehan, gampang fanatikan, tidak mudah mengkafirkan. Inklusif lah ya. Jadi dia akan inklusif. Kenapa? Karena dia matang, karena dia dewasa dalam beragama. Jadi kalau ingin membentuk manusia yang moderat dalam beragama, lain ayam mata kuliah, bukan ada mata pelajaran sekian SKS, bukan. Tetapi didiklah dengan cara agama yang benar, agama yang inklusif, nanti pun dengan sendirinya akan lahir karakter keberagamaan yang moderat. Nah, sebenarnya puasa tanpa harus dibunyikan atau diijarkan dengan konsep moderasi, sebetulnya sejak awal dari mulai dia puasa, ya setelah imsak gitu, sampai dia maghrib, justru di situ sebetulnya banyak unsur-unsur nilai moderasi. Misalnya begini, ada orang yang misalnya puasa hanya 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang mulai hari A, ada yang mulai hari B, dan seterusnya. Tarawihnya 11, tarawihnya 2 tilu. Iya kan gitu, kan macam-macam ya. Ada yang misalnya pakai kurma, ada yang pakai kolak, ada yang pakai cendol, ada yang pakai surabi, ada yang pakai bala-bala. Itu sebetulnya adalah konsep moderasi. Cuma tidak pernah dibunyikan itu sebagai sebuah perilaku moderasi, gitu. Karena sekarang misalnya namanya kurupasea gara-gara 2 tilu jam 11, gitu. Biasa saja. Nah, itu sebetulnya adalah implementasi dari sikap dan kedewasaan orang dalam beragama. Maka lahirnya apa? Tegerehan, tidak melahirkan konflik, terus aja membangun harmoni. Karena dia akan berusaha damai dengan lingkungannya, damai dengan dirinya, bahkan damai dengan siapapun. Itu karena dia sudah berperilaku moderat. Bisa dikatakan bahwa kejujuran itu nilai penting untuk menumbuhkan moderasi tadi. Betul. Salah satu di antara itu, karena bentuk kejujuran itu adalah kesediaan dia untuk mau menerima sesuatu yang berbeda dengan harapannya. Gitu. Sebab orang yang merkedawang adalah orang yang memandang kebenaran itu dalam kacamata perspektif dirinya. Gitu. Jadi orang yang jujur adalah orang yang merasa bahwa dirinya tidak merasa paling benar dan orang lain merasa dirinya tidak paling salah. Jadi di situ ada ausatuha. Dia tidak mudah menjudge orang, tidak mudah mengklaim pendapat itu salah atau pendapat itu benar gitu. Sehingga di situ akan terjadi misalnya harmoni saja. Gitu. Baik, Pak Haji, hatur nuhun pisan ya. Iwan Mandala, ini perbincangan kita semakin menarik nih karena tadi sudah disampaikan bahwa satu nilai saja berbicara mengenai kejujuran, punten. Kalau kita rekreasi di bulan Ramadan, kemudian mau membangun habit kejujuran itu akan memperkuat kolektivitas tadi. Karena kan disitulah nilai-nilai bagaimana kita membangun kesadaran sebagai bagian dari makhluk sosial, kemudian juga kita menghargai berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, Pak Haji, pertanyaan selanjutnya nih gini. Ada tidak inspirasi keberagaman yang pernah Pak Haji alami lah gitu? Apakah itu berkaitan dengan Ramadan ataupun yang lainnya yang dalam pandang Pak Haji ini satu inspirasi yang bisa menguatkan keberagaman di tengah masyarakat kita gitu. Kira-kira seperti apa? Ada tidak pengalaman atau apapun gitu? Sebetulnya begini, kalau masa pengalaman saya agak kurang lebih spesifik ya. Mungkin ada semacam cara pikir yang lain. Seperti misalnya begini. Dari cara logika berpikir besarnya ya. Manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang
paling takwa. Oke. Itu kata kuncinya. Ya. Maka jadilah manusia yang takwa. Supaya apa? Supaya inna akramakum indallahi atqakum. Karena manusia yang paling mulia itu takwa ukurannya. Ya. Nah sekarang bagaimana menjadi orang yang takwa? Salah satu diantaranya adalah puasa. La'allakum tattaqun. Jadi puasa adalah sarana membentuk orang bertakwa. Supaya kalau dia bertakwa, dia akroma. Ya, indallah. Jadi akan lebih mulia posisinya di sisi Allah. Nah, dalam konteks spirit yang tadi, sebetulnya begini. Ada spirit tentang konsep ihsan sebetulnya dalam puasa. Yang ini kemudian jarang pernah disinggung dan dieksplor lebih jauh. Apa sih ihsan? Ihsan selama ini diartikan sebagai anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Soalnya pengertiannya begitu. Saya ingin lebih memberikan definisi yang lebih operasional. Apa itu ihsan? Ihsan adalah melakukan sebuah kebajikan di luar batas kemampuan seseorang. Kebajikan di luar batas kewajaran. Oke. Sia lah Kang Ridwan ya. Misalnya kita mampu misalnya berinfak itu 2.000. Oke. Misalnya ya. Tapi kita bisa berinfak 10.000. Itu ihsan. Karena ihsan itu adalah lebih baik. Maka orang yang berpikir ihsan maka dia akan berusaha memberikan sesuatu yang terbaik. Ya, sesuatu yang terbaik itu apa? Dalam kerja dia tidak hanya memberikan kadar standar melaksanakan tugas. Tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin memberikan karya terbaik, menghasilkan produksi yang terbaik, produk-produk yang terbaik. Jadi selalu segala satunya terbaik. Nah, puasa sebetulnya mengajarkan konsep itu. Jadi orang yang berpuasa akan diarahkan dan dididik untuk melahirkan pribadi-pribadi yang ihsan. Karena pribadi yang ihsan itu, makanya dengan kata-kata ihtisaban kan. Artinya bukan semata-mata karena Allah. Karena dalam bahasa terjemah mah ihtisab itu adalah mengharap ridho Allah. Betul. Padahal sebetulnya ihtisab itu adalah sama dalam konsep usul fikih kan ada istihsan dan ihtisab ya. Artinya memberikan sesuatu yang terbaik. Lama enak Pak Ridwan misalnya kedatangan tamu. Maka konsep ihtisan yang tadi itu akan memberikan jamuan yang terbaik. Betul. Sekalipun orang tetap boganya gitu ya Pak Haji. Gitu. Kenapa? Karena dia punya keyakinan perilaku yang baik itu akan implikasinya akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, puasa sebetulnya mengajarkan itu. Nah, makanya kenapa konsepnya adalah ihtisab itu, yang gufirolahu itu. Nah, jadi bahasa Rasul bahwa puasa akan bisa menjadi garansi diampuninya dosa. Kalau puasa itu pijakannya iman dengan ihtisab yang tadi. Nah, konsep ihsan itu harusnya bisa menjadi spirit dalam proses keberagaman dan perilaku sosial. Jadi karyawan misalnya sekarang saya jadi pekerja. Lama menjadi pekerja, tugas utamanya hanya sederhana. Datang, jam kerja, pulang sesuai jam kerja. Selesai urusan? Selesai. Putus kan segala macam, nah beres lah. Sesuai gajinya menang segala macam menang. Tetapi orang yang ihtisan, dia bukan hanya sekedar itu, tapi dia akan melakukan sejumlah langkah-langkah karena pertanggungjawabannya bukan kepada horizontal kepada manusia, tapi kepada Sang Pencipta. Ada kesadaran transendental juga gitu ya. Itu yang disebut dengan konsep ihtisan. Gitu. Nah, ini yang harusnya dibumikan, diinternalisasikan gitu sehingga puasa bukan hanya sekedar amalan dan ibadah rutin setiap tahun, tapi mampu membentuk karakter manusia-manusia yang bertakwa. Dan memang faktual juga Pak Haji, karena setiap bulan Ramadan itu kegembiraan itu bukan hanya milik umat Islam saja. Kita lihat misalkan orang senang berderma gitu kan, infak, sodako gitu kan. Wah, di bulan Ramadan mah loba lah gitu, kita menemukan fakta-fakta semacam itu. Baik Pak Haji, ini menarik sekali. Terima kasih atas berbagai inspirasi yang diberikan kepada kita semua. Iwan Mandala, tentunya pasti Iwan Mandala tidak puas ya dengan perbincangan kita. Tadi intinya yang disampaikan oleh Pak Haji Zainal Mukarram itu bahwa Ramadan adalah semangat bagi kita untuk menguatkan nilai-nilai kejujuran. Baik, sebelum ditutup mungkin ada closing statement, pesan untuk Iwan Mandala ataupun juga pemirsa yang ada di... Baik, teman-teman Iwan Mandala dimanapun Anda berada, saya ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Tentu saja dengan harapan mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita laksanakan ini menjadi salah satu sarana dan wasilah melahirnya pribadi-pribadi orang-orang yang bertakwa. Tentu harapan kita bersama bahwa puasa yang kita rayakan setiap tahun bukan hanya sekedar ibadah rutin, ibadah formalitas, ibadah musiman, tapi harus
betul-betul memiliki implikasi terkait dengan pembentukan karakter orang yang jauh lebih baik. Karena kemabruran sebuah ibadah apapun, termasuk ibadah puasa, akan dilihat sejauh mana bekasan ibadah itu mewujud pada perilaku seseorang. Kalau misalnya orang setelah berpuasa dia jauh lebih berdharma, berarti puasanya mabrur. Kalau orang setelah berpuasa dia tadinya suka berbohong menjadi tidak berbohong, berarti mabrur puasanya. Kalau dulu sebelum puasa dia jarang melaksanakan sholat berjamaah, kemudian setelah puasa dia rajin berjamaah, pasca Ramadan pun rajin juga berjamaah, berarti mabrur puasanya. Dulu jarang-jarang membaca Quran, tapi setelah puasa dia tadarus. Pasca Ramadan juga masih tadarus, berarti mabrur puasanya. Jadi hakikat dari sebuah ibadah adalah sustainability, kesinambungan, berkesinambungan, mudawamah istilah dalam bahasa agamanya. Nah, jadi mari kita gunakan Ramadan sebagai alat dan modal utama untuk investasi amal jariah. Karena Ramadan bukan hanya sekedar menahan tidak makan dan minum, tapi juga jaga jari Anda, jaga mata Anda, jaga ucapan Anda, jaga postingan Anda, termasuk jaga update status Anda, sebab bisa jadi puasa itu akan tergerogoti oleh update status yang justru malah mengurangi amal dan kehusuan ibadah kita. Saya kira itu, Kang Ridwan ya. Terima kasih Pak Dr. Haji Zainal Mukarom. Jadi Ikhwan Mandala, demikian yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan Ikhwan Mandala mendapatkan sajian-sajian yang ringan tapi penuh dengan bobot hikmah. Salah satunya adalah bagaimana kita membangun habituasi agar menjadi pribadi yang jujur. Oh iya, jangan lupa Ikhwan Mandala subscribe juga ya kanal YouTube kita, karena tentunya daripada kita investasi jariah dengan postingan-postingan yang justru malah mengarah kepada lagu dan ropa selama Ramadan, mending subscribe ya kanal YouTube Laboratorium Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 19. Demikian, saya Ridwan Rustandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.